ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, alhamdulillah kembali kita lanjutkan kajian kitab Tazkiyatun Nufus atau Tazkiyatun Nafs, rangkaian dari kalam Syekhul Islam Ibn Taimiyah digabungkan menjadi satu kitab dari beberapa kitab. Mungkin untuk ummahat yang memiliki kitabnya, bisa nggak kalau mungkin menjadi qari'ah atau membacakan dulu dengan speaker, kemudian setelah itu saya jelaskan. Bisa nggak seperti itu? Baik. Bisa ya? Baik, ya, di halaman 44 dimulai dari niat tempatnya di dalam hati. Mungkin per paragraf insya Allah kita bacakan. Silakan Bu, fadhal. Niat tempatnya di dalam hati. Menurut kesepakatan para ulama bahwa niat itu tempatnya di dalam hati. Jika seseorang telah berniat di dalam hati dan tidak melafazkannya dengan lisan, maka niatnya sah. Sebagian pengikut mazhab Asy-Syafi'i menyebutkan salah satu ucapan Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau menyebutkan perbedaan antara sholat dan ihram, yakni sholat dimulai dengan ucapan. Lalu sebagian orang keliru dalam memahami apa yang diucapkan oleh imam tersebut dan menyangka bahwa yang dimaksud adalah melafazkan niat, padahal yang dimaksud adalah takbiratul ihram. Baik, jazakillah khairan. Niatan itu tempatnya di dalam hati, bukan di lisan dan bukan pula di anggota tubuh dengan isyarat, gesture atau body language. Itu semua bukan niatan, melainkan niatan itu di hati. Namun lisan, tulisan atau isyarat itu bisa mengungkapkan niatan. Ya, bedakan antara niatan dengan ta'bir, mengungkapkan niatan. Ya, kalau niatan itu jelas di hati. Namun pengungkapan terhadap niatan itu bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan, bisa dengan isyarat anggota tubuh seperti mata, kelipan mata, atau arahan tangan, atau gerakan kepala dan semisalnya. Ini melukiskan atau menjulurkan maksud dan niat dalam hati, tapi bukan niatan itu sendiri. Nah, para ulama bersepakat bahwasanya niat itu tempatnya di dalam hati, qalbu. Nah, qalbu kita ini ada yang sifatnya fisik, ada yang sifatnya ma'nawi. Kalau sifatnya fisik, maka itu yang kita kenal sebagai jantung dengan denyutannya. Itu fisik, qalbu secara fisik. Namun qalbu yang dimaksud di pembahasan kita dan juga pembahasan syariat adalah qalbu yang bersifat ma'nawi, yang dia tidak terlihat dengan mata. Dan setiap insan memilikinya, qalbu ini, qalbu secara ma'nawi. Kemudian dikatakan jika seseorang telah berniat di dalam hati dan tidak melafalkannya dengan lisan, maka niatannya sah dan amalannya sah. Ya, seseorang dia niatan dalam hati,
enggak dilafalkan, maksudnya dia tidak mengungkapkan dengan lisannya, tidak menulis dengan tulisannya, tidak mengisyaratkan dengan bahasa tubuhnya, hanya di hati saja niatan itu, maka niatan itu sudah sah walaupun amalan belum dilakukan. Yang penting di kalbunya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di kalbu insan. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Ya, sesungguhnya Allah taala Maha mengetahui apa-apa yang ada di hati. Nah, sekarang ada permasalahan yang terjadi di kalangan ulama mazhab Syafi'iyah. Kata Syekhul Islam rahimahullah, sebagian pengikut mazhab Syafi'i menyebutkan salah satu ucapan Imam Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i menjelaskan perbedaan antara salat dan ihram. Yani salat dimulai dengan ucapan. Taib, perhatikan di sini ummahat rahimakumullah. Salat, kita tahu salat. Ya, yaitu menyembah Allah, beribadah dengan Allah dengan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang khusus, dan diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu salat. Sekarang istilah kedua, ihram. Istilah kedua yaitu ihram. Salat tadi kita sudah tahu maknanya. Apa itu ihram? Ihram itu maknanya pengharaman. Perbuatan yang membuat hal-hal itu diharamkan, itu ihram. Ketika seseorang mengenakan kain ihram, maka dia tidak boleh melakukan beberapa perbuatan sehingga bisa mengurangi pahala umrohnya dan hajinya, atau bisa menghilangkan pahala umroh dan hajinya, atau bahkan bisa membatalkan umroh dan hajinya. Karena ihram itu pengharaman. Kalau Anda sudah melakukan ini, maka terjadi ihram, yaitu pengharaman. Dalam salat juga terjadi ihram. Makanya disebut takbiratul ihram. Ucapan takbir yang jika Anda mengucapkannya, maka hal-hal di luar salat enggak boleh masuk dalam salat. Itu maksud dari takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram itu adalah ucapan. Di pertama kali kita salat, Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Yaitu ucapan takbir yang mengharamkan hal-hal di luar salat agar tidak masuk ke dalam salat. Makanya setelah takbiratul ihram, kita udah enggak boleh lagi melakukan hal-hal di luar salat. Ya. Seperti berdagang, transaksi dan seterusnya, hal-hal di luar salat. Itu enggak boleh masuk dalam salat. Ya, itu takbiratul ihram. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan perbedaan antara salat dan ihram. Salat dan ihram, bahwasanya salat itu dimulai dengan ucapan. Ya. Makanya dalam definisi tadi, salat itu adalah beribadah kepada Allah dengan ucapan-ucapan atau perbuatan khusus yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Paling awalnya salat itu ucapan, paling akhirnya salat itu juga ucapan. Ya. Paling awalnya salat itu ucapan, paling akhirnya salat itu juga ucapan. Rukun pertama salat apa? Mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Rukun terakhir salat yaitu mengucapkan salam. Gitu ya. Dan itu rukun, berarti wajib dan tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan bisa tidak sah. Itu takbiratul ihram. Nah, ihram ini, takbiratul ihram ini adalah perkataan. Maka ibu kalau misalnya salat enggak mengatakan Allahu Akbar tapi cuman gini doang, maka enggak sah salatnya. Walaupun 40 tahun lamanya kayak gitu salatnya, enggak ada yang sah. Enggak ada yang sah selama 40 tahun. Walaupun sampai nangis-nangis, enggak ada yang sah. Beneran enggak ada yang sah. Karena apa? Karena rukun pertama rukun pembuka tidak dilakukan, maka tidak pernah salat dia. Itu pentingnya mencari ilmu tuh. Ya, boleh jadi sebagian dari kita beberapa ada yang seperti itu. Maka sekarang Allah beritahu melalui majelis ini bahwasanya kalau salat tidak dimulai dengan mengucapkan Allahu Akbar
atau ucapan Allahu Akbar di hati doang, mulut nggak bergerak, lidah nggak bergerak, tidak sah salatnya. Walaupun dia niatan salat, tapi kan rukun harus dipenuhi. Kalau dia cuman walaupun baca Al-Fatihah, tidak sah salatnya. Gitu. Walaupun khusyuk, tidak sah salatnya. Sampai salam nggak sah salatnya karena dia tidak mengucapkan takbiratul ihram. Tuh lihat, cuman hanya satu rukun saja nggak dilakukan di dalam salat, dan itu rukun pertama dan paling vital, itu tidak sah salatnya. Ya. Takbiratul ihram. Bedanya salat dengan takbiratul ihram adalah, maka ihram ini di awal salat, maksudnya salat ini lebih global, lebih besar daripada ihram, daripada ucapan takbiratul ihram. Maka Imam Syafi'i mengatakan salat itu dimulai dengan ucapan. Dimulai dengan ucapan. Maksud dari Imam Syafi'i adalah kalau Anda salat, maka mulailah dengan ucapan Allahu Akbar. Lalu sebagian orang keliru dalam memahami perkataan Imam Syafi'i ini dan menyangka bahwa Imam Syafi'i bilang salat itu hal yang paling pertama adalah dimulai dengan ucapan. Ulama-ulama ini memahaminya apa? Memahaminya maksudnya Imam Syafi'i adalah melafalkan niat. Paham nggak di sini umat? Padahal maksud Imam Syafi'i adalah salat dimulai dengan ucapan, yaitu takbiratul ihram. Tapi ulama-ulama ini memahaminya apa? Salat dimulai dengan ucapan, yaitu salat dimulai dengan mengucapkan niat. Ini salah memahami teksnya Imam Syafi'i. Ya. Makanya beberapa warga kita, saudara-saudara kita, sebelum salat mengucapkan niatan nawaitu, bukan nawaitu, usolli dan seterusnya. Itu berangkat dari pandangan dalam mazhab Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i itu tidak merekomendasikan dengan lafal-lafal itu, melainkan maksud Imam Syafi'i salat dimulai dengan ucapan, yaitu salat dimulai dengan takbiratul ihram. Begitu. Ya. Kira-kira paham ya, insyaallah ya. Maka niat tempatnya di hati, bukan dengan lidah. Dan lidah itu hanya mentakbirkan atau mengungkapkan maksud dan niatan. Dan dalam ibadah kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau misalnya dalam ibadah tidak mencontoh Rasulullah SAW, lalu kita mencontoh siapa? Saya mencontoh ulama. Ulama pun harus mencontoh ibadahnya Rasulullah SAW. Kalau tidak Rasulullah lakukan, maka tidak dilakukan. Ya begitu. Siap, silakan. Tafadhali. Niat itu mengikuti apa yang telah diketahui, yaitu jika seseorang telah mengetahui apa yang hendak dilakukannya, maka secara otomatis ia telah berniat. Seperti orang yang disuguhi makanan, jika ia telah mengetahui bahwa ia hendak memakannya, berarti ia telah melakukan niat. Demikian pula halnya ketika seseorang hendak menaiki kendaraan atau yang lainnya. Bahkan jika seandainya manusia dibebani untuk melaksanakan pekerjaan dengan tanpa niat, maka berarti mereka telah dibebani dengan sesuatu yang mereka tidak mampu melakukannya. Karena jika seseorang mengerjakan suatu perbuatan baik yang bersifat syar'i maupun tidak, maka ia telah terlebih dahulu mengetahui dalam hati. Dan itulah niat. Jika seseorang telah mengetahui bahwa ia hendak bersuci, sholat atau puasa, berarti ia telah meniatkannya di dalam hatinya, meskipun ia tidak mengucapkannya dengan lisan. Baik. Ahsan. Niat itu mengikuti apa yang telah diketahui. Jadi kalau Anda tahu apa yang akan Anda lakukan, maka otomatis itu sebagai niatan. Itu sudah menjadi niatan. Anda mengetahui apa yang Anda akan lakukan nanti, itu menjadi suatu niatan. Ya, itu menjadi suatu niatan. Ya. Kalau misalnya kita datang misalnya ke sini, dekat sini ada Holland Bakery misalnya.
Ya, kita jalan ke sana, mau ngapain? Dalam hati kita kan pengen beli roti. Kita tahu kita akan beli roti, tergambar di benak kita saya akan beli roti, maka itu sudah menjadi niatan. Itu sudah menjadi niatan. Jadi keinginan itu pun niatan gitu loh. Saya pengen begini, saya pengen begini, saya ingin ini, saya ingin itu suatu niatan. Walaupun belum menjangkau. Secara kenyataan memang belum terjadi, tapi itu sudah menjadi niatan. Ya niatan itu kan memang sebelum kejadian. Niatan itu kan sebelum kejadian. Ya, seseorang mau naik kendaraan, mau pergi ke sini, mau pergi ke sini, ada keinginan pengen ke Haramain, Mekah, Madinah, kan kadang-kadang niatin aja dulu dah, bismillah gitu. Uangnya belum kelihatan. Ya, belum bisa. Ada keinginan pengen haji gitu. Niatin aja lah, bismillah. Berarti ini udah niatan pengen haji. Ya ada ganjaran tersendiri dari niatan itu sendiri ya. Nah, kemudian kalau seseorang dibebani untuk seseorang dibebani, kamu harus melaksanakan suatu pekerjaan tapi nggak boleh niat, itu nggak bisa, nggak bisa. Bagaimana seseorang disuruh melakukan sesuatu tapi nggak boleh ada kemauan, nggak boleh ada niatan untuk melakukannya, itu nggak bisa. Karena bagaimanapun seseorang ketika dia melakukan sesuatu pasti ada maksud sebelumnya. Niatan baik terpaksa atau tidak gitu loh. Pasti itu. Karena niatan adalah apa yang menjadi pengetahuan apa hal yang akan dia lakukan. Ya. Sebelumnya sebentar, jika seseorang telah mengetahui bahwa ia hendak bersuci, mau sholat, mau puasa, berarti udah niatan dalam hatinya, meskipun nggak diucapkan dengan lisan. Kalau misalnya tadi malam dia mau niatan besok puasa, tergambar di kepalanya besok puasa, berarti nggak makan besok, itu sudah jadi niatan. Itu sudah jadi niatan. Kemudian mau sholat, misalnya sampai masih istiqamah, terus saya sholat 2 rakaat, itu menjadi niatan khalas. Walaupun ketika udah sampai masuk masjid, dia nggak mikir apa-apa, langsung Allahu Akbar gitu aja. Tapi dia sudah niatan sejak di parkiran misalnya. Maka ini cuma niatan. Ada keinginan, ada niatan, dia tergambar nanti mau sholat, maka sholatnya sah. Namun lebih afdal tentu dia harus harus betul-betul ada niatan itu di sebelum sholatnya pas, itu lebih afdal. Ya begitu, wallahu alam. Juga sebelumnya, misal ibu sholat di masjid ini masjid Istiqomah bukan kalau salah namanya. Istiqomah ya. Masjid Istiqomah sholat zuhur. Namun ibu baru datang 2 menit atau 3 menit menjelang iqamah. Ya, dan salat qabliyah zuhur itu kan bisa 4 rakaat, 2-2. Lah ibu hanya dapat porsi 2. Ya, habis itu kan salat zuhur gitu. Nah, di 2 rakaat itu ibu ada keinginan nanti 2-nya saya akan qada setelah zuhur gitu. Gitu ya. Maka salat zuhur, zikir, kemudian ba'diyah zuhur 2 rakaat. Nah, setelah itu tiba-tiba ibu naik lagi. Salat 2 rakaat. Tiba-tiba gitu. Dan sudah niatan kapan? Tadi sebelum salat zuhur, saya mau qada sekarang gitu. Maka itu sudah ada niatan tadinya, maka salatnya sah, alhamdulillah. Salatnya sah. Ya begitu. Ya, silakan, Bu. Adapun tentang gambaran tidak adanya niat adalah jika seseorang tidak mengetahui apa yang dikehendakinya, seperti jika ia hendak mengajak orang lain Mengajar. Seperti jika ia hendak mengajar orang lain berwudu, maka ia tidak perlu berniat untuk berwudu. Atau orang yang tidak mengetahui bahwa besok sudah masuk bulan Ramadan, kemudian pada paginya ia tidak berniat untuk puasa. Adapun seorang muslim yang telah mengetahui bahwa besok telah masuk bulan Ramadan dan ia hendak melaksanakan puasa, maka secara otomatis ia telah berniat dan tidak perlu lagi dilafazkan. Ini nanti dulu yang tentang Ramadan, ini agak berat soalnya, kita coba yang awal dulu. Adapun tentang gambaran tidak adanya niat adalah jika seseorang tidak mengetahui apa yang dikehendakinya. Maksudnya dia melakukan suatu perbuatan tapi niatannya bukan untuk perbuatan itu. Contoh, dia ngajarin orang lain wudu.
Dia ngajarin orang lain wudu. Nih saya ajarin kamu wudu nih. Niatannya dia ngajarin, bukan niatan wudu. Walaupun dia wudu gitu loh. Paham gak Bu? Ini Pak Guru nih ngajarin anak-anak muridnya. Ayo anak-anak kita wudu. Ikutin Bapak ya. Bapak ini meniatkan ngajarin wudu, bukan meniatkan wudu gitu loh. Walaupun wudu itu dia lakukan, tapi yang dia maksud dan dia tujukan dari perbuatan adalah mengajarkan. Sehingga pahala dia adalah pahala mengajarkan, bukan pahala wudu. Kecuali kalau dia ada niatan ibadah mengajarkan dan juga sekaligus dia niatan wudu sekaligus, maka ini dua-duanya dapat. Ya. Jadi orang kalau ngajarin sesuatu itu bukan berarti dia sah melakukan sesuatu itu. Ngajarin sholat bukan berarti dia sah sholatnya. Dilihat dia niatan sholatnya dan benar nggak dia sholatnya gitu. Ya. Nah ini mengajarkan wudu, mengajarkan orang lain untuk berwudu, maka ia tidak harus berniatan untuk berwudu, cukup dia berwudu aja dan memperagakan gitu ke muridnya. Seperti itu bisa. Atau seseorang ngajarin orang lain untuk cara sujud yang benar. Ya dia niatan mengajarkan, bukan niatan sujud syukur. Enggak ada niatan itu, enggak ada. Dia hanya niatin ngajarin. Ya, begitu. Kemudian atau orang yang tidak mengetahui, ya. Oke, coba dibaca dulu Ibu. Atau orang yang tidak mengetahui, ulang. Atau orang yang tidak mengetahui bahwa besok sudah masuk bulan Ramadan. Kemudian Pada paginya ia tidak berniat untuk puasa. Taib. Atau orang yang malam dia nggak tahu kalau besok itu sudah masuk bulan Ramadan, dia nggak tahu. Mungkin di zaman dulu, ya, atau di dinas kehutanan yang dia tidak dapat sinyal, nggak tahu kalau besok itu bulan Ramadan. Nah pagi harinya nggak ada niatan puasa gitu loh, nggak ada niatan puasa. Nah, lalu gimana? Apa yang harus dia lakukan? Dia kan nggak ada niatan puasa. Dia nggak tahu apa yang dia akan lakukan pada hari itu. Karena nggak ada niatan puasa, maka dia pun nggak puasa. Padahal itu sebenarnya sudah masuk 1 Ramadan. Dia nggak puasa karena apa? Karena tidak tahu, sehingga dia tidak punya niatan. Ya kan? Kemudian adapun seorang muslim yang mengetahui bahwa besok telah masuk bulan Ramadan dan ia tidak melaksanakan puasa, maka secara otomatis ia telah berniat dan tidak perlu lagi dilafadzkan. Nah, sekarang bedanya orang kota nih, kita malam kita nunggu sidang isbat. Ya. Ternyata oh iya besok puasa gitu kan. Jadi kita tahu besok itu masuk bulan Ramadan. Bahkan malam ini masuk bulan Ramadan, besok 1 Ramadan, ya besok puasa gitu. Maka dengan dia mengetahui bahwa besok udah masuk Ramadan dan besok ya mau nggak mau ya puasa, namanya udah masuk Ramadan, maka secara otomatis di hatinya otomatis sudah apa? Ada niatan, nggak ada lagi pelafalan, nggak perlu pelafalan untuk apa gitu, ya kan? Karena yang penting kan hatinya udah tahu besok puasa gitu kan. Ya, silakan lanjut. Namun kebanyakan yang terjadi adalah mereka tidak berniat sejak malam dan tidak pula menentukan niat ketika terjadi istibah atau ketidakjelasan apakah besok sudah masuk Ramadan atau tidak, seperti orang yang tidak mengetahui secara pasti bahwa besok adalah bulan Ramadan, lalu ia berniat secara mutlak untuk melakukan puasa Ramadan atau puasa sunnah, namun setelah itu jelaslah baginya bahwa besok sudah masuk Ramadan meskipun ia telah melafadzkan sesuatu sementara di dalam hatinya sesuatu yang lain yang berbeda dengan yang dilafadzkannya, maka dianggap sah adalah apa yang diniatkan oleh hatinya, bukan yang dilafadzkan. bahkan ibu yang baca aja nggak paham ini baca apa ya Bu ya. Berat ya Bu ya? Oh, panjang sekali ini kalimatnya nih. Coba cari dari kalimat namun, kebanyakan yang terjadi itu titiknya baru terakhir itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 setengah baris baru 1 titik. Panjang banget ini. Jadi ini ceritanya begini Bu.
ada terjadi istibah. Istibah itu ketidakjelasan. Besok ini Ramadan atau enggak nih, enggak jelas nih. Ini kan di zaman ketika itu Ibnu Taimiyah, sekitar 700 tahun lalu. Yaitu tidak ada info dari pemerintah. Ya bingung nih apa ya, besok benar enggak Ramadan atau enggak gitu, ragu. Enggak pasti, ini besok Ramadan apa enggak dia enggak tahu pasti. Jadi malamnya dia ngelihat cari hilal, enggak kelihatan, tapi ya saya emang enggak bisa ngeliat kan, saya enggak punya alatnya. Yang punya alatnya pemerintah atau mungkin swasta di daerah tertentu, saya nggak bisa ngeliat, dan saya nggak punya sinyal untuk menangkap info dan untuk pergi ke kota pun ya jauh. Ya cuman hitungannya ini 29 Sya'ban nih sekarang, besok nih 30 atau 30 Sya'ban atau 1 Ramadan. Udahlah, ya pas malamnya dia daripada pusing saya niatin deh besok puasa gitu. Saya niatin deh besok puasa. Nah niatannya puasa apa? Saya niatin besok udahlah, besok puasa sunnah aja gitu. Misalnya besok hari Senin, ya, dan diragukan besok ini 30 Sya'ban atau 1 Ramadan, ragu dia. Udah besok puasa sunnah aja Senin. Besok ternyata dia dapat kabar pada pagi harinya bahwasanya ini bukan 30 Sya'ban, ini adalah 1 Ramadan hari ini. Sementara tadi malamnya dia niatan apa? Puasa sunnah. Maka apakah sah puasa dia sebagai puasa Ramadan? Kata beliau yang maknanya tidak sah sebagai puasa Ramadan, karena ibrahnya di niatan semalam, niatannya adalah niatan puasa sunnah. Berarti dia wajib mengqadha nanti di luar Ramadan 1 hari pertamanya. Oke? Nah kemudian kalau misalnya, nah ini yang lebih detail lagi, dia bingung kan malamnya ini besok 30 Sya'ban atau 1 Ramadan, ya dia biasa puasa Daud. Kalau besok ini Senin kan Senin, aduh gimana ya? Udahlah, saya niatin besok puasa Ramadan, puasa wajib. Terserah besok ternyata 1 Ramadan atau enggak, pokoknya saya niatin aja dulu puasa Ramadan. Akhirnya terketahui besoknya bahwasanya puasa Ramadan, bahwasanya 1 Ramadan, maka sah atau tidak puasanya dia? Sah puasanya dia, karena niatan Ramadan tadi malam puasa Ramadan. Kisah ketiga, dia malam ini malam Senin, Ahad malam, dia ragu nih besok Ramadan atau masih Sya'ban, maka dia niatin saya pokoknya udahlah, saya niatin puasa Ramadan 1 Ramadan. Enggak tahu lah besok gimana. Ternyata besoknya dikabarkan dengan pasti besoknya masih 30 Sya'ban, padahal dia sudah puasa Ramadan. Maka apakah puasanya sah atau tidak? Sah atau tidak, Bu? Tidak sah karena belum masuk Ramadan, walaupun dia udah niatan puasa Ramadan. Begitu. Alhamdulillah dengan ada teknologi, kalau sekarang mah apa? Ketahuan besok Ramadan atau enggak ketahuan. Kita ikut pemerintah gitu. Ya seperti itu contohnya, simpelnya kayak gitu. Silakan ya Bu, lanjut. Contoh lain. Ya. Betul sekali. Contoh lain, seandainya seseorang yakin bahwa waktu sholat masih ada, lalu ia berniat sholat pada waktunya, dan setelah itu jelaslah bahwa waktu sholat tersebut sudah habis, atau sebaliknya, ia yakin bahwa waktu sholat telah habis, lalu ia pun sholat dengan niat mengqadha. Setelah itu jelaslah baginya bahwa ia menunaikannya masih dalam waktunya, maka sholatnya sah menurut kesepakatan para ulama. Baik. Contoh lain terkait dengan niatan dan keyakinan di hati. Seorang yakin bahwa ini masih ada nih waktu sholat buat saya, lalu dia niatan sholat pada waktunya. Namun kemudian jelas bagi dia bahwa waktu sholat tersebut ternyata sudah habis. Ya. Atau sebaliknya, ia yakin bahwa waktu sholat telah habis, lalu ia pun sholat dengan niat mengqadha. Semua ini sah sholatnya. Saya ulangi, ini misal. Dia
Salat subuh. Ketiduran kan? Ketiduran. Terus bangun subuh, baru bangun jam 6 misalnya. Dia mengira jam 6 ini masih masuk dalam waktu subuh. Karena dilihat di luar masih gelap. Gitu loh. Di luar masih gelap. Maka dia pun sholat subuh. Dia yakin karena masih gelap, karena padahal gelapnya gelap mendung. Jadi terpedaya dengan mendung gitu loh. Dikira ini masih malam, masih waktu subuh. Maka dia niatan sholat subuh pada waktunya. Ibu ini misalnya, ibu ini sholat subuh. Allahu Akbar gitu. Dah sholat subuh. Ya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ngeliat jam, udah jam 6:15. Dia ngeliat keluar, masih mendung. Lalu dia mengecek kembali, mengeksplor internet dan HP. Lah, paling akhir waktu sholat subuh sekarang adalah jam 5:50. Ya subhanallah, berarti tadi saya sholat subuh di luar waktunya. Tapi saya niatan tadi sholat subuh beneran di waktunya. Apakah sholatnya tadi sah atau harus diulang? Sholatnya sah. Sholatnya sah. Walaupun niatan sholatnya adalah niatan sholat pada waktunya, bukan qadha. Kan harusnya kan niatan sholat qadha. Namun karena dia salah paham, ya, mengira bahwa saya masih di waktunya, maka Allah Ta'ala maafkan insyaAllah. Dia sah sholatnya. Kasus kedua. Seseorang dia merasa waktu sholat sudah habis buat dia. Wah, udah selesai ini mah. Ya, misalnya. Ya, dia ngelihat di luar udah kayak agak terang gitu. Waduh, saya baru bangun lagi. Langsung dia wudu, sikat gigi cepat-cepat, terus sholat. Dan dia menyangka ini sudah udah pagi, udah kesorean, udah di luar waktunya. Karena dia ngira pas ngelihat ke arah jendela itu kok kayak terang gitu. Padahal dia nggak ngeliat langit, cuman kelihatan terang gitu. Ya, dia nyangka udah keluar waktunya, langsung dia sholat. Dan dia sholatnya dengan niatan, saya sholat dalam hati, saya ini sholat ini mengqadha sholat subuh karena udah keluar waktunya. Jadi qadha. Karena qadha itu adalah sholat mengqadha sholat itu adalah melakukan sholat di luar waktunya, setelah selesai waktunya. Maka dia niatan di hati apa? Niatan qadha sholat subuh. Allahu Akbar. Selesai sholat subuh, kemudian dia buka pintu. Ya, didapati langit masih gelap. Loh, ternyata jendela yang tadi dia lihat itu terang karena ada sinar lampu gitu. Kelihatan seperti udah pagi gitu. Waduh, ternyata dilihat jam masih jam 5 dong. Lah ini mah masih waktu sholat subuh. Pertanyaannya, tadi dia sholat subuh atau sholat qadha subuh? Barusan qadha, niatannya kan gitu. Oke, qadha. Pertanyaan kedua, berarti tadi sah nggak sholat qadha subuhnya? Sholat subuhnya sah, walaupun niatan dia qadha. Karena apa? Karena salah paham. Tapi tetap, apalagi itu di waktunya, maka sah sholatnya. Oke, kasus yang ketiga, nggak ada di buku ini. Ketika dia kebangun dengan alarm ring, langsung gelagapan, habis itu langsung wudu, ya, cuci muka, wudu, terus dia takut kehilangan sholat subuh, maka dia menganggap ini sudah waktu subuh, dia pun sholat subuh rakaat Allahu Akbar. Ya, terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas salam kedua dia ngeliat jam 2. Taruh jam 2. Dia lihat HP jam 2 juga. Lihat jam tangan jam 2 juga. Bahkan ngetok-ngetok pintu tetangga, jam berapa Pak sekarang? Jam 2 juga. Tadi dia niatan sholat subuh pada waktunya. Niatan sholat subuh pada waktunya. Pertanyaannya, apakah sholat subuhnya tidak sah atau tidak? Tidak sah, karena belum masuk waktunya. Itu begitu. Berarti harus sholat subuh ulang nggak? Kapan? Nanti pas sudah masuk. Jangan pas saat itu juga sholat subuh lagi. Ntar nggak sah terus sampai subuh gitu. Begitu. Silakan Bu.
Sebelumnya berarti seseorang ketika meniatkan sholat tapi belum masuk waktunya, maka tidak serta-merta niatan itu membuat sholatnya sah. Sholatnya tidak sah secara belum masuk waktunya. Ya gitu. Misal dia niatan sholat duha tapi dia melakukannya di jam 3 malam. Ini suatu kebahlulan yang hakiki. Gimana dia bisa sholat duha di jam 3 malam? Jamak takdim, Ustaz, antum berbuat bid'ah. Ini enggak ada jamak takdim sholat duha di tahajud, enggak ada. Yang ada qadha sholat setelah lewat waktunya itu mungkin bisa karena udzur. Tapi antum belum apa-apa sudah mendahulukan waktunya, maka enggak bisa. Begitu ya? Silakan Bu, siapa yang telah mengetahui? Pendapat para ulama dan melafadzkannya. Para ulama berbeda pendapat apakah disunahkan melafadzkan niat. Sekelompok pengikut mazhab Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad berkata hal itu disunahkan agar lebih meyakinkan. Lanjut. Sementara sekelompok pengikut mazhab Imam Malik dan Ahmad berkata hal itu tidak disunahkan, bahkan melafadzkan niat adalah bid'ah, sebab tidak ada satupun hadis dan perkataan para sahabat dan tabi'in yang menjelaskan tentang keharusan melafadzkan niat, baik dalam sholat, bersuci dan puasa. Mereka berkata karena niat itu sudah ada bersama dengan adanya pengetahuan untuk melakukan hal tersebut. Melafadzkannya merupakan perbuatan yang sia-sia saja. Baik, ahsan. Jadi masalah talaffuz bin niyah, melafalkan niat, ini termasuk hal yang diperselisihkan oleh ulama akan hukumnya dalam beribadah. Apakah dia hal yang dianjurkan atau dia hal yang justru sebaliknya menjadi bid'ah? Ini suatu khilafiyah, permasalahan khilafiyah yang masing-masing kubu itu menerbitkan hukum yang kontradiktif antara satu sama lain. Satu kubu dari mazhab Abu Hanifah dan mazhab Asy-Syafi'i, dan juga ada salah satu riwayat dari Imam Ahmad itu menyatakan bahwasanya melafalkan niat itu dianjurkan. Terutama sekali dalam mazhab Syafi'i, di kitab-kitab ulama Syafi'iyah, melafalkan niat untuk sholat terutama dan untuk puasa dan lainnya itu dianjurkan. Ya, bagi mereka. Ya, dan mereka beralasan rahimahullah, mereka beralasan bahwasanya itu lebih meyakinkan untuk orang yang mau beribadah. Pendapat kedua, dan ini dalam salah satu riwayat Imam Ahmad dan juga merupakan pendapat mazhab Imam Malik, mereka mengatakan bahwasanya ini enggak disunahkan, enggak dianjurkan, bahkan ini termasuk bagian dari bid'ah, hal yang diada-adakan dalam Islam. Karena tidak ada riwayat seperti ini. Nabi SAW tiap hari sholat, para sahabat juga tiap hari sholat, tapi tidak ada riwayat dari mereka melafalkan niat. Ya, pendapat mana yang lebih sahih? Wallahu a'lam, pendapat yang kedua, bahwasanya melafalkan niat dalam untuk sholat atau yang lainnya, maka itu termasuk kebid'ahan. Kalau dikatakan bahwasanya, berarti Anda enggak menghargai dong ulama-ulama lain. Ya, ini namanya khilafiyah. Kalau memang kita terlihat mana yang lebih benar alasannya, maka itu yang kita pilih. Ya, jadi kita nggak boleh apa-apa tuh dari hukum selalu kita andalkan. Ini kan masalah khilafiyah, semua khilafiyah. Dan dari semua khilafiyah nggak boleh nyalahin. Yang pokoknya harus boleh. Nggak boleh ada yang ngomong bid'ah. Nggak. Ini lihat, kalau kita memang dikatakan kita misalnya mengikuti pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bahwa ini bid'ah, ya khalas dong, gitu, nggak masalah. Sebagaimana kita juga mengatakan yang mau pakai mazhab Imam Abu Hanifah atau Imam Syafi'i silahkan. Tapi bagi kami insyaallah yang lebih sahih adalah itu tidak ada anjuran dalam Islam dan memang tidak ada dalilnya. Ulama-ulama yang menganjurkannya itu hanya dengan alasan meyakinkan, bukan dengan alasan dalil. Dan manusia itu akan ditanya oleh Allah di hari akhir nanti tentang apa yang dia pelajari. Kalau terlihat pada qalbu yang paling dalam baginya itu adalah pendapat yang lebih sahih adalah ini, sementara dia malah mengikuti hawa nafsunya,
atau hanya mengikuti tradisi masyarakat, atau hanya mengikuti atau enggak enakan sama orang-orang, maka itu akan diminta pertanggungjawabannya nanti. Kadang kita menelan pahit di awal lebih baik untuk mendapatkan manis di akhir, daripada kita belagak mencari yang manis di awal namun pahit di akhir. Seseorang akan mempertanggungjawabkan ilmunya dan perkataannya, baik yang mensunnahkan atau yang membid'ahkan. Namun harus dilihat apakah yang ini punya dalil atau tidak, apakah ini hujahnya kuat atau tidak, dilihat dan dipertimbangkan. Dan ummahat sekalian rahimakumullah dan juga semua yang hadir di sini, kita harus jujur. Cari apa dalil dan syahid atau bukti bahwasanya Nabi SAW melafalkan niat ketika salat atau ketika puasa. Kalau misalnya kata Nabi SAW, man lam yubayyitis siyam minal lail fala siyamalah. Siapa yang tidak meniatkan siam puasa dari malam hari, maka tidak sah puasanya. Nah, kemudian sebagian dari imam setelah salat tarawih itu kemudian mengajak kepada kaum muslimin supaya ayo kita baca niatan apa? Puasa besok. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kita tanya Pak Ustaz, Pak Imam, dulu Nabi kayak gini enggak? Marah, pasti marah. Karena seorang pelanggar itu akan marah ketika pelanggarannya ditemukan atau disebutkan, akan sensitif. Seandainya amalan-amalan ini ada dalilnya, pasti akan dijabarkan tanpa marah. Coba aja ibu, coba aja ikhwan, tanya ke imam tersebut, maaf imam, saya pengen nyari ilmu nih, dulu Nabi SAW mengucapkan ini enggak? Gitu. Apakah mengajarkan enggak ke orang-orang? Atau sahabat deh ya, wahai Pak Imam, marah, yakin marah. Sekarang kalau anda ummahat salat tahiyatul masjid, kamu atau salat duha di masjid, terus ada yang nanya, Bu, ngapain Bu kok salat duha? Emang ada contohnya? Ibu nggak marah karena mungkin orang ini nggak tahu. Disebutkan Rasulullah dulu menganjurkan salat duha. Karena ada dalilnya kita tenang. Maka orang yang beramal, apalagi rutin amalannya dan tanpa dalil, itu lebih tidak tenangnya lebih besar daripada tenangnya. Makin tidak tenang ketika ada yang mempertanyakan dalilnya mana. Ya. Ibu sendiri ketika ditagih sama orang, tagihan kontrakan, uang apa listrik atau apalah gitu, dan ibu nggak punya duit, pasti lebih sensitif, agak kesel karena nggak punya. Orang yang tidak punya itu lebih tidak nyaman kadang-kadang ketika dia tertuntut untuk mendatangkan apa yang dia tidak punya. Tapi orang yang berpunya tanpa diminta pun kadang dia menyebarkan. Coba ibu-ibu ketika ke mall banyak duit, pede nggak? Pede. Padahal orang nggak nanya punya duit apa enggak, karena punya. Ngelihat toko-toko branded ya, tas branded, Coach, Cockroach, ya, coba dong. Ngelihatnya aja pede, Bu. Ngelihatnya pede karena punya duit. Coba kalau cekap, jangankan ke toko Coach itu, ngelihat aja nunduk. Jangan sampai ngelihat malu ah. Jangankan ngelihat brand di dalam mall, ke mall aja nggak jadilah, nggak ada duit, gitu loh. Akhirnya sabana lagi, tadi mau beli sabana eceran lagi di pinggir jalan, tadinya mau beli yang mahal-mahal di mall, nggak jadi sabana. Itu pun bukan sabana, itu apa chicken biasa. Jadi kalau kita beramal dengan ada dalil, kita seneng, confident gitu loh. Karena ini amalan ada sumbernya dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada orang nanya apa dalilnya, saya pernah dengar dalilnya, alhamdulillah, gitu. Tapi kalau kita beramal dan tidak ada dalilnya, tapi ini amalan baru gitu. Orang nanya, Pak, apa Rasulullah dulu kayak gini ya? Marah kita. Ngapa kamu nanya kayak gitu? Sensitif. Kayak orang lagi bokeh, itu sensitifnya luar biasa itu. Iya. Dari bokeh akan dalil untuk amalan banyak tapi dalilnya bokeh, itu repot, itu sensitif. Nggak tenang juga kalau ditanya. Begitu Bu, maka
Dari sini secara logika aja kita udah bisa menimbang kok harusnya. Karena Allah telah memberikan kita edukasi, perjalanan edukasi SD, SMP, SMA, kuliah. Harusnya bisa bagus, kritis dalam masalah seperti ini. Oh iya kita butuh dalil untuk hal-hal seperti ini. Ya, gitu. Ya, baik, lanjut Ibu, silakan. Silakan. Niat itu terdapat dalam hati manusia. Sementara ada orang yang berkeyakinan bahwa niat bukan terdapat di dalam hati. Lalu ia hendak menghadirkannya dengan lisannya, dengan mengucapkannya. Sesungguhnya suatu upaya untuk menggapai sesuatu yang telah tercapai merupakan suatu hal yang sia-sia. Maka dengan itu banyak manusia yang terjerumus ke dalam berbagai perasaan was-was dan keraguan. Type sampai situ. Niat itu terdapat dalam hati manusia. Itu sepakat kita. Sementara ada orang yang berkeyakinan bahwa niat itu bukan di hati. Atau kalaupun di hati, saya pengen menguatkan sebagaimana alasan sebagian ulama ini. Lalu ia hendak menghadirkannya dengan lisannya, dengan mengucapkannya. Mungkin supaya kuat dan supaya terasa kesannya hadir niatan ini. Maka kata Ibnu Taimiyah, sesungguhnya suatu upaya untuk menggapai sesuatu yang telah tercapai merupakan suatu hal yang sia-sia. Ini namanya tahsilul hasil. Anda mengupayakan sesuatu yang sudah Anda capai. Jadi muter-muter aja ngapain kayak gitu. Itu namanya tahsilul hasil dalam bahasa kitabnya itu tahsilul hasil. Mengupayakan suatu upaya yang sudah dia capai. Gitu loh. Ya aneh aja gitu. Anda sudah dapat air penuh, itu tujuan Anda. Udah kebak gitu bahasa Jawanya. Udah penuh, udah cukup. Ini udah penuh nih, ini ember udah penuh nih, udah rata tuh antara bibir ember dengan air tuh udah sama gitu loh. Tapi Anda timbal lagi, masukin lagi. Ini namanya tahsilul hasil. Sia-sia, capek-capekin aja. Ya. Apa yang dicari? Saya nyari supaya full. Ini kamu udah full. Terus ngapain ditimbal lagi, dimasukin lagi ya? Apa namanya? Fawdha, ya bahasa flooded ya. Gitu ya. Apa Indonesia enggak ada tuh? Luber. Ya, luber. Terus supaya yakin nimbal lagi, diginin luber lagi. Kayak orang jadi imam. Dah. Allahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu kan? Terus lurus lapatkan barisannya gitu. Sawu sufufakum. Gitu kan? Lah imam udah, terus imam menghadap kiblat. Sholli lagu, usolli lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Bacaan nas dia. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Baca al-falaq. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Baca al-ikhlas. Terus nanti baca ayat kursi. Bismikallahumma amutu ahya, tidur. Ngapain baca-baca itu, Pak? Itu makmum pada ngelongo. Ini kapan mulainya nih salat? Gitu loh. Lama, subhanallah. Pertanyaannya setelah tanya ke Bapak Imam ini, Pak Imam, maaf ya Pak Imam, dulu Rasulullah kalau mau sholat apakah baca surat ini dulu? Marah yakin, kamu siapa nanya-nanya? Lah Pak Imam siapa kok baca itu? Dulu Rasulullah kayaknya nggak pernah baca gitu deh. Ah kamu aja nggak tahu. Emang Pak Imam tahu? Nggak tahu juga sih. Ya sama dong. Nah sekarang kalau orang udah cukup dia mau tahu, dia tahu bakal sholat zuhur. Maka nggak perlu dia niatin dengan lafal karena ini sudah full di sini dia mau tahu dia sholat zuhur. Bahkan sampai ada yang syaitan makin membisikkannya dengan apa? Dengan bisikan-bisikan apa? Kamu belum benar niatnya. Niat lagi. Karena kamu belum benar takbirnya. Allah. Itu imam sama mamu udah pada salam itu dia masih Allah aja, nggak habis-habisnya Allah.
gitu. Imam udah baca mana gitu, makmum udah khusyuk gitu, Allah, masya Allah Akbar, balik lagi Allah Akbar. Pas imam udah ruku, Allah Akbar, langsung ya Allah Akbar, Allah Akbar. Ini dari syaitan ini syaitan nih, seneng syaitan lihat kayak gini karena apa? Orang ini alhamdulillah nih, syaitan nggak ngomong alhamdulillah sih. Orang ini telah dia goda sehingga nggak bener tuh awal sholatnya tuh. Tuh lihat. Jadi ragu-ragu ya kawan. Ini nggak usah ragu-ragu. Tahsilul hasil. Kalau udah berhasil, udah nggak perlu lagi dia nambah-nambahin sehingga luber, berlebihan. Jadi kalau udah cukup niatan itu di hati, maka nggak usah ditambah-tambahin. Udah cukup. Jadi Islam itu agama mudah. Ya. Yang mempersulit itu biasanya adalah tradisi, mindset, overthinking dan semisalnya, bikin susah. Atau nggak enakan sama orang, ikut nenek moyang dan seterusnya, itu bikin susah. Ya, jadi kembali ke dalil aja. Kalau nggak ada dalilnya ya sudah. Kita nggak dibebani untuk mengamalkan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Tapi kita dibebani untuk mengamalkan sesuatu yang ada dalilnya, dan kita akan ditanya nanti. Begitu. Makanya dikatakan sesungguhnya suatu upaya untuk menggapai sesuatu yang telah tercapai merupakan suatu hal yang sia-sia. Maka dengan itu banyak manusia yang terjerumus ke dalam berbagai perasaan was-was dan keraguan. Gara-gara apa? Dia udah bener, tapi terus saja gimana cara supaya lebih benar, lebih bagus. Udah cukup, ini udah sempurna, udah nggak ada dalam Islam dilebihin dari sini, nggak ada, udah ini udah paling mentok udah. Tapi dia terus saking ekstrimnya, saking semangatnya, ini bikin was-was dan keraguan. Coba ibu misalnya bikin kue, adonan udah bener, mixer udah bener, semua udah bagus, udah kering, udah bagus, dipercantik lagi apanya, cantikin ini lagi, diapain gitu. Kebanyakan topping akhirnya lama-lama jadi enek orang lihatnya. Strawberry masuk, coklat masuk, apalagi keju masuk, kerikil, batu alam, batu kali, masukin semua. Kebanyakan topping akhirnya yang tadinya dituntut sempurna, ini jadi berlebihan dan keterlaluan. Itu was-was dari syaitan jadinya. Ya begitu Bu. Lanjut Bu, ini terakhir insyaallah. Maaf setelah ini kalau ada pertanyaan silakan, apapun di bidang apapun pertanyaan dipersilahkan ibu-ibu, baik dengan kertas ataupun langsung silahkan nanti habis ini insyaallah. Silakan Bu. Para ulama telah sepakat bahwa tidak dibenarkan menjaharkan atau melafazkan niat, baik bagi imam maupun makmum dan orang yang sholat sendirian, dan juga tidak disunahkan untuk mengulanginya. Perbedaan yang terjadi di kalangan mereka hanyalah mengenai melafazkannya secara sir atau dalam hati, apakah dimakruhkan ataukah disunahkan. Ya, maksudnya menjaharkan di sini para ulama sepakat bahwasanya kalau dia menjaharkan dengan lafal gitu, padahal niatan di hatinya beda, itu nggak benar gitu loh. Antara lisan dengan hati itu lisan jahar, maka ibrahnya di hati. Ya itu lebih dipermudah aja bahasanya ya. Misal dia mau sholat asar atau dia mau sholat maghrib, ya, di hatinya tahu dia bakal sholat maghrib 3 rakaat, namun di lisannya bilang usalli sholat az-zuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala misalnya. Dia bilang apa tadi? Zuhur 4 rakaat di lisannya, padahal di hatinya berapa? Maghrib 3 rakaat. Maka manakah yang sah? Yang di hati. Yang di hati itu yang menjadi ibrahnya. Ya. Kalau misal dia alasankan bahwasannya melafalkan niat dengan lisan itu menguatkan niatan, mungkin bagi sebagian orang mungkin cocok. Tapi betapa banyaknya orang yang dia lafalnya salah, malah bikin ragu. Seandainya dia tidak melafalkan, maka sudah cukup dengan hati, sudah selesai urusan. Kayak tadi, harus hafalin 5 waktu niatan, enggak? Mau sholat maghrib karena belibet lafalnya, maka usolli sholatal zuhri 4 rakaatin. Entar zuhur semua tuh, subuh juga zuhri 4 rakaatin, isya zuhur 4 rakaatin, tahajud Idul Adha zuhri 4 rakaatin. Dikira itu semua, subhanallah.
Tapi tetap sah, sholatnya tetap sah. Karena yang penting di hati. Makanya kalau untuk menguatkan, banyak orang yang malah nggak kuat jadinya gara-gara dengan ucapan. Ya, begitu. Dengan pengucapan niat. Makanya cukup di hati, azamkan di hati, sholat sekian-sekian, di hati, tahu dia mau sholat apa, maka Allahu Akbar mulai. Ya begitu. Ya mungkin seperti itu aja yang bisa disampaikan dari materi. Jika ada pertanyaan dari ummahat dipersilahkan, atau mungkin dari ikhwan juga boleh. Silakan jika ada pertanyaan, mungkin dengan kertas atau dengan lisan. Atau dibacakan atau gimana terserah. Ada? Oh ya, silakan. Ini terkait dengan bahasan ini, Ustaz. Kalau misalnya kita sholat tempat kita nggak tahu kiblatnya, intinya kita salah kiblat. Itu begitu udah selesai baru tahu kalau kita salah arah kiblat, itu sholat kita sah berarti. Taib. Sholat di suatu tempat yang kita nggak tahu dan salah kiblat. Sekarang sebelum sampai salah kiblat itu, apakah sudah ada usaha atau belum? Gitu loh. Ada usaha atau belum untuk mencari kiblat? Misalnya di handphone, ya, atau dia nanya ke makhluk lain, misalnya manusia lain maksudnya. Nanya, kalau dia di hotel, dia nanya kepada petugas hotel. Ya, misalnya apa cleaning service kan, Mas, maaf Mas, ini arah kiblat kemana Mas ya, gitu kan. Kata OB-nya, maaf Pak, saya baru kerja di sini, gitu. Berarti nggak tahu dong. Ya, cari, misalnya di ini ada aplikasi download misalnya. Ternyata download sinyal lemot misalnya, nggak bisa download. Ya udah berijtihad, ya cari orang gitu loh. Kalau nggak ketemu juga karena sepi tuh hotel, maka coba lihat matahari, ya ke arah mana nih gitu loh, bayangannya kemana, nah di situ. Tapi nggak bisa juga pakai itu karena nggak ngerti juga ilmu seperti ini. Ya udah, sholat aja sesuai dengan apa yang disangkakan gitu. Nah kalau ternyata sudah berusaha kayak tadi nyari orang, sekali ketemu nggak ngerti, ya gitu, dan nggak bisa download aplikasi internet, atau sudah punya aplikasinya namun internetnya nggak ada, ya udah. Dan ternyata setelah selesai sholat ada penduduk atau mana gitu yang nunjukin, lupa tadi sampean sholat, iya, kok ngadepnya ke sana? Itu salah Pak, kebalik, harusnya di belakangnya gitu. Waduh, saya nggak tahu kenapa Bapak baru datang sekarang. Ya saya juga nggak tahu sih itu mau sholat gitu kan. Apakah sah sholatnya? Jika ini menurut sebagian ulama, dan ini pendapat yang ana lebih pilih, jika ketika dia sholat dia sudah berusaha, maka dia sah sholatnya. Dia sudah berusaha mencari, namun qadarullah Allah Ta'ala belum takdirkan ketemu pastinya, dan dia membangun keyakinan ke arah sinilah insyaallah, maka dia sah salatnya. Ya, namun kalau sebelumnya dia tidak ada usaha, maka dan kemudian dikoreksi, maka dianggap tidak sah salatnya tadi dan dia diulang salatnya. Begitu Bu ya? Ya. Waalaikumsalam. Amin. Amin. Jika waktu puasa Syawal tinggal beberapa hari lagi, namun puasa qadha Ramadannya belum selesai dibayar, mana yang lebih dulu dilakukan? Taib, kalau perempuan itu beruzur, terutama perempuan beruzur untuk dia tidak bisa melakukan qadha karena haidnya dan seterusnya, maka diberikan keringanan untuk orang-orang yang kesulitan untuk mengqadha dan mepet, ya dia bisa puasa Syawal 6 terlebih dahulu dan bisa qadha lebih luas lagi waktunya nanti insyaallah. Namun pada asalnya untuk yang mampu terutama laki-laki, maka dia harus menyelesaikan qadha Ramadannya dulu. Harus menyelesaikan. Untuk laki-laki kan biasanya halangannya
semenantang perempuan. Perempuan kan bisa karena halangan di Ramadan, atau bisa karena halangan di Syawal, bisa juga karena hamil, nifas dan seterusnya. Maka kalau perempuan diberikan mudah-mudahan keringanan yang lebih dari laki-laki untuk masalah ini. Nah, kalau misalnya bahkan sebagian perempuan memiliki hutang dari tahun kemarin bahkan gak sempat untuk mengqadha karena dia subur. Ya. Setiap tahun dia meteng, setiap tahun lahiran, setiap tahun hamil. Ya. Jadi baru brojol kemarin hamil lagi. Haid selesai belum sempat nifas selesai belum sempat haid udah hamil lagi, Masya Allah. Misal. Jadi kan numpuk-numpuk nanti ininya hutang puasanya. Maka kalau dia sempat puasa di Syawal, dia boleh untuk 6 hari Syawalan dulu. Ya, cuma ya jangan dipaksakan itu aja ya. Karena puasa Ramadan bagaimanapun lebih afdol. Ya, ala kulli hal seperti itu, Bu, ya, dibeli keringanan untuk yang perempuan insyaallah. Ya. Silakan. Ada lagi atau tidak? Apakah wajib mengqadha salatnya yang tertinggal apabila ketika haid itu pada hari pertamanya itu jadi keluar darah haid pada hari itu sudah masuk waktu salat tapi dia belum salat. Salat apa? Salat dulu misalnya. Oke. Kemudian dia Salat asar. ya. Nah, Salat zuhurnya udah berarti ya? Ya. waktu asar itu udah lewat 15 menit atau setengah jam belum lama, kemudian dia keluar darah. Dia baru tahu apakah dia wajib mengqadha untuk salat tersebut. Tapi yang sahih adalah setelah nanti dia selesai haid, dia mandi, maka dia qadha salat yang telah tertinggal itu, salat asar itu. Begitu, dia qadha. Itu pendapat yang sahih. Karena dia masih ada hutang puasa, hutang salat pada waktunya, dan dia qadha dan tidak berdosa insyaallah. Begitu. Di qadha ya. Asarnya saja. Gimana, Bu? Ada lagi atau ada mau tanya langsung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan mengenai pembayaran fidyah, Ustaz. Kita membayar fidyah apabila kita tidak bisa melaksanakan puasa Ramadan, seperti misalnya pada saat kita melahirkan, atau kalau yang tua mungkin ya karena sakit ya Ustaz. Cuman saya dengar kalau yang orang tua yang tidak mungkin bisa dia melaksanakan atau membayar puasanya, dia tidak perlu membayar fidyah lagi. Karena fidyah ini katanya kewajiban orang yang dia bisa buat, dia harus ada kewajiban puasa tapi dia tidak bisa melakukan. Jadi kalau udah tua katanya dan nggak mungkin dia bisa membayar puasanya, itu tidak diwajibkan membayar fidyah. Apakah benar seperti itu, Ustaz? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Bu, ditertibkan lagi. Namanya bayar fidyah itu, ada 3 kondisi manusia membayar fidyah. Di sini fidyah karena puasa ya, bukan fidyah karena yang lain. Yang pertama, orang yang terkena penyakit yang tidak memungkinkan dia berpuasa dan divonis tidak akan sembuh. Orang yang pertama ini perhatikan baik-baik. Orang yang terkena penyakit yang membuatnya tidak boleh berpuasa dan tidak mungkin sembuh. Kalau bahasa fikihnya la yurja bur'uhu, tidak diharapkan kesembuhannya, udah hopeless gitu. Penyakit, orang terkena penyakit walaupun muda. Jadi ibrahnya sekarang yang nomor pertama bukan tua atau muda, tapi ibrahnya penyakit yang tidak boleh dia berpuasa dengan penyakit itu, dan penyakit ini tidak divonis hopeless, tidak ada kemungkinan sembuh. Yang pertama paham, Bu, ya? Orang seperti ini maka dia
dan orang ini akil baligh gitu loh, maka dia hanya membayar fidyah. Paham di sini? Ibu, paham ya? Ini orang walaupun muda terkena penyakit yang dokter boleh enggak di penyakit ini enggak dibolehin bersamaan dengan puasa, enggak boleh. Bisa bahaya ini. Dan tidak ada harapan kesembuhan dari penyakit ini. Wallahu alam penyakit apa saja itu, saya bukan pakarnya tapi ada. Ya tapi ada. Yang tidak mungkin sembuh bagi dokter. Maka yang seperti ini bayar fidyah setiap puasa itu. Oke? Yang nomor pertama bisa dipahami insyaallah ya. Adapun penyakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya, walaupun ketika dia lagi berpenyakit itu dia nggak boleh puasa, maka dia tidak bayar fidyah, melainkan dia wajib mengqadha nanti setelah bebas dari penyakit itu. Gimana? Faham nggak ibu? Gimana? Misal dia punya penyakit yang mengharuskan dia nggak boleh puasa gitu loh. Tapi saya bakal sembuh dok, insya Allah sembuh. Cuman mungkin 2 tahun lagi ibu sembuh misalnya. Apakah dia membayar fidyah? Enggak boleh bayar fidyah. Lah terus ngapain dong dia? Puasa nggak boleh, bayar fidyah enggak. Gabut dong nggak ngapa-ngapain? Enggak, bukan gabut. Nanti dia qadha pas udah memungkinkan untuk puasa gitu. Ya itu satu bu ya. Nomor 1. Yang kedua posibilitas untuk fidyah yang kedua. Orang tua yang tidak mampu berpuasa, padahal dia waras, ya akil baligh, orang yang sudah sangat tua dan tidak mampu berpuasa. Ini seperti orang yang sakit ya tadi. Tapi waras, maka yang seperti ini hanya membayar fidyah, tidak qadha. Karena nggak mungkin qadha lah, puasa aja nggak bisa kok, gitu loh. Maka hanya bayar fidyah. Paham di sini bu ya. Nah nomor 2 ini saya rinci lagi hal-hal yang kadang orang nggak salah paham. Adapun orang tua yang dia punya penyakit qadarullah dan kata dokter ini masih bisa sembuh insya Allah sembuh, cuman butuh proses aja bu gitu. Tapi jangan puasa dulu bu. Apakah dia bayar fidyah atau enggak? Enggak bayar fidyah. Dia nanti qadha puasa kalau sudah sembuh. Gitu. Karena sebenarnya dia masih bisa berpuasa. Dan penyakitnya ini penyakit temporary, sementara aja. Sama kayak penyakit anak muda yang enggak boleh puasa dulu gitu. Itu ya. Itu kasus. Kasus lainnya. Orang tua yang mohon maaf sudah pikunan, linglung, kadang sholat, kadang enggak, kadang ya bingung, kadang lupa dia udah sholat atau belum, bingung. Dan kalau sholat pun berrakaatnya itu juga amburadul. Ini orang udah pikun. Yang seperti ini bayar fidyah enggak? Kan dia puasanya juga kacau. Nanti puasa tiba-tiba makan, loh. Oh saya puasa ya, gimana ya, bingung. Ya, maka yang seperti ini bayar fidyah enggak? Yang seperti ini tidak puasa dan tidak bayar fidyah dan tidak diqadha. Kenapa? Karena dikategorikan sebagai majnun, artinya akalnya sudah kurang berfungsi, jadi tidak mendapatkan kewajiban puasa. Orang yang tidak diwajibkan puasa maka tidak mengqadha, tidak bayar fidyah. Gitu bu ya. Seperti misalnya ada nenek-nenek tua renta sekali dan hanya bisa berbaring di kasur, dan beliau kadang ngomong nggak jelas gitu. Maksudnya jelas ini ngomong sembarangan. Ya kayak orang pikun, orang linglung. Maka ini semanzil dengan majnun, seperti orang gila. Tapi bukan bermaksud merendahkan, melainkan maksudnya adalah akalnya udah tidak sebegitu berfungsi. Maka yang seperti ini tidak wajib puasa, sehingga tidak membayar fidyah, tidak membayar fidyah. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi apa? Orang sakit yang penyakitnya tidak membolehkan dia puasa dan penyakit tersebut tidak ada harapan sembuh. Ini bayar fidyah nih. Yang kedua, orang tua yang sudah tidak mungkin puasa karena faktor fisik, padahal dia secara pikiran masih sehat, namun fisiknya nggak bakal mampu.
Ya, maka yang seperti ini juga bayar fidyah, tidak puasa. Yang ketiga ini khilaf di antara ulama, yaitu ibu menyusui atau ibu hamil yang tidak puasa karena khawatir sama anaknya. Maka ini qada dan bayar fidyah menurut sebagian ulama, karena sebagian ulama enggak setuju. Begitu Bu ya? Gimana? Clear atau enggak Bu kira-kira? Yang poin 3 Ustaz, untuk ibu hamil atau menyusui tadi mengqadha dan membayar fidyah. Dua gitu ya Ustaz. Karena takut sama kesehatan anaknya. Kalau dia pas lagi hamil atau menyusui tidak puasa karena faktor tubuhnya saja nggak kuatan, maka dia nggak bayar fidyah, dia cukup qadha. Gitu Bu ya. Tapi ini bukan hal yang disepakati oleh seluruh ulama, bukan. Melainkan ini salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i saja. Sebagian ulama mengatakan enggak ada fidyah untuk mau takut sama anaknya lah atau gimana, tetap enggak ada fidyah itu kata sebagian ulama. Ya begitu. Coba Ibu tadi apakah sudah terjawab enggak kira-kira? Saya takutnya ada yang belum terjawab. Oh, maksud saya gitu Pak Ustaz. Kalau orang tua itu memang sudah tidak ada udah tua dan tidak ada kewajiban untuk berpuasa lagi, apakah itu bayar fidyah atau tidak? Karena saya dengar itu nggak perlu bayar fidyah karena dia kewajiban untuk puasa pun juga tidak ada. Ya, itu yang tadi kondisi yang sudah pikun atau semisal itu nggak wajib. Yang tua nggak pikun, tapi dia udah nggak mungkin puasa. Itu bayar fidyah karena dia tidak mungkinnya kan karena fisik, bukan karena mental. Betul kan Bu? Maksudnya mentalnya masih waras, tapi fisiknya nggak memungkinkan. Ini bayar fidyah. Ya, jadi kalau mentalnya udah kurang waras, ini bukan menjelekkan, maka dia nggak wajib puasa karena semanzilah dengan majnun, tidak wajib puasa. Begitu. Ya. Jazak kalau saya jazakallah khair Pak Bu ya. Nanti saya berubah perempuan, Ibu nggak mau lagi belajar sama saya. Pak silakan Pak, ini ada yang mau tanya, silakan. Tapi nggak pakai speaker ya. Ya. Disebut apa? Not. Di hati. Iya. Iya. Di hati. Untuk yang mana? Untuk amalan lain. Ya. Sebenarnya begitu. Iya. 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 Kenapa apanya? Sah.
Kalau seandainya kita niat berpuasa, tidak diterima juga puasa kita karena belum tanggal 1 Ramadan. Jadi solusinya lebih baik bagaimana kita niat apa nggak usah. Tapi kalau saya pikir Ustaz, lebih baik saya azam aja, kalau saya azam yakin besok tanggal 1 puasa, kemudian saat saya berpuasa, minimal kan saya misalnya dapat. Kalau pemerintah belum puasa kan saya bisa ikut sama rekan kita Muhammadiyah. Oh gitu. Ya. Soal yang pertama itu, kenapa Imam Syafi'i kok seperti dalam masalah-masalah lain menunjukkan nutq atau melafalkan niatan untuk amal-amal lain itu dianjurkan. Ya ini juga ada sisi yang memang kita bertanya-tanya, padahal Imam Syafi'i juga mengatakan dalam kalimat lain, man istahsana faqad syarra'. Barang siapa yang menganggap suatu hal itu baik, maka dia telah seperti membuat syariat. Nah, tapi kenapa Imam Syafi'i kok seperti menganggap melafalkan niat itu baik, misalnya di beberapa spot itu. Maka di sini mungkin menurut beliau ini bukan masuk bab istihsan yang memang batil. Yaitu melafalkan niat ada tujuannya, yaitu apa? Mentakid amalan, menguatkan, yang seperti ulama-ulama Syafi'iyah mereka juga menjelaskan ini, bahwa saya ini membuat amalan ini semakin kuat di hati gitu loh. Dan ini ijtihad mereka gitu loh. Walaupun ternyata ini ya kita katakan ada orang cocok seperti ini dengan dia lafalkan makin mantap. Tapi namun sebagian orang nggak cocok dengan ini. Bahkan para sahabat dan Nabi SAW nggak seperti itu. Nah ini yang memang dipertanyakan. Inilah manusianya di sini Imam Syafi'i gitu loh. Ada kalanya salah satu kalimat kontras dengan kalimat lainnya. Dan ini semua ijtihad, bisa salah bisa benar. Kesalahan, kalau memang ini kesalahan Imam Syafi'i dalam berijtihad, maka beliau dapat pahala dari ijtihadnya beliau. Ya. Untuk masalah-masalah ibadah lain misalnya. Beliau menganjurkan untuk itu, dan ulama Syafi'iyah rata-rata kita lihat dari zaman ke zaman memang mereka menganjurkan untuk an-nutq atau lafaz bil lisan dengan untuk atau lafaz bin niyah, melafalkan niat. Sampai kan nawaitu atau tadi usolli dan seterusnya itu penertibannya kan ada keserupaan di kitab I'anatul Talibin karya Abu Bakar, ana tidak ingat nama penulisnya, itu disebutkan memang format niatannya seperti itu, dan tujuan mereka semua adalah untuk apa? Yaitu untuk mentakkid amal, menguatkan amalan. Sekali lagi ini masalah ijtihadiyah yang kalau kita mau betul-betul menyalahkan kita katakan salah, tapi udah cukup, karena kalau mau dieksplor semuanya bingung kita. Akhirnya kita nggak jadi beramal hanya karena masalah-masalah ini gitu loh. Jadi biarkanlah mereka dengan begitu. Ya kita berharap kita temukan yang terbaik, yaitu sesuai aja dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian yang kedua tadi tentang masalah kok beda kalau misal sholat setelah selesai waktunya itu tetap disahkan, kenapa gitu. Tapi kok puasa kok enggak? Puasa dengan sholat ada beberapa perbedaan. Kalau sholat itu mengkodoknya bisa kapanpun waktu. Tapi puasa mengkodoknya itu harus di setelah subuh sampai maghrib gitu loh, nggak boleh malam kodoknya. Nah gitu. Kemudian solusi untuk kalau besok misalnya saya ragu nih besok 1 Ramadan atau 30 Sya'ban. Solusinya adalah kalau kita emang nggak menemukan info yang memastikan, solusinya adalah kalau misalnya besok ini adalah besok misalnya saya akan puasa 1 Ramadan, puasa Ramadan wajib gitu kan. Jadi jangan saya besok puasa wajib Ramadan tapi sekaligus puasa sunnah, kalau sunnah nggak gitu ya, nggak bisa digabung. Saya besok insya Allah puasa 1 Ramadan, urusan ternyata besok sah nggak sah ya lihat besok infonya gimana. Lebih baik gitu daripada saya besok puasa sunnah daripada ternyata besok 1 Ramadan. Maka kita niatan besok puasa Ramadan. Kalaupun besok ternyata puasa belum Ramadan, apakah kemudian puasa tersebut turun menjadi puasa sunnah? Maka sebagian ulama mengatakan turun menjadi puasa sunnah. Tapi kalau besok niatan puasa sunnah ternyata besok 1 Ramadan, nggak bisa terangkat menjadi 1 Ramadan. Gitu. Hal yang wajib ketika ternyata belum sampai kewajibannya bisa turun menjadi sunnah,
namun ini nggak bisa terangkat menjadi yang lain. Gitu. Wallahu a'lam. Sebenarnya niatan aja puasa Ramadan besoknya. Tapi itu beredar di zaman dulu atau di pedalaman yang jauh. Kalau sekarang kita udah nggak ada uzur untuk tidak tahu. Ya begitu. Ya mungkin cukup sampai sini Bu ya, jam 11. Terima kasih atas kehadiran antum dan antuna semua. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.